bahas akan berbau ini ya, apa namanya, reward gitu ya, reward, pemberian hadiah gitu. Karena memang di dalam Al-Quran misalnya, di dalam Al-Quran itu kan sengaja menceritakan kepada umat Islam itu hal-hal yang konkret gitu ya, yang bisa dicerna oleh, yang mudah dicerna oleh akal manusia. Maka kemudian misalnya logika sederhananya adalah ketika seseorang itu melakukan kebaikan, maka tentu dia akan mendapatkan feedback ya, balasan dari kebaikan tersebut ya. Sebaliknya orang yang melakukan keburukan tentu juga dia akan, artinya apa? Artinya banyak sesungguhnya dalam Al-Quran ya, redaksi-redaksi yang memang sengaja Allah pilih ya, dan itu diturunkan oleh para ulama untuk menjadi kemudian nanti ada surga dan neraka. Kemudian ada apa namanya, di dalam surga itu adalah ada taman-taman yang indah, kemudian di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Nah, ini kan adalah sesuatu yang mudah dicerna oleh manusia. Memang itu sengaja Allah pilih, diksi itu, narasi itu dipilih oleh Allah untuk supaya mengajak manusia kepada kebaikan dan menghindarkan supaya manusia itu berpikir dua kali ya. Bagaimana kemudian nanti akibatnya kalau aku berbuat keburukan. Termasuk nanti misalnya kenapa yang berikutnya adalah apakah kemudian hanya terbatas kepada surga dan neraka? Tidak. Jadi penggambaran surga dan neraka itu salah satu contoh saja. Jadi kita bisa menggambarkan dengan gambaran yang lain sesungguhnya. Karena yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah hal-hal yang mudah dicerna oleh akal manusia. Kalau manusia itu mampu misalnya memiliki narasi yang lain yang seperti keindahan surga tadi ya, tidak mengapa. Bahkan kalau dari kalangan sufi itu kan tidak lagi memandang yang namanya surga dan neraka ya. Jadi memang hatinya itu memang karena sudah terpaut kepada Allah, maka kemudian dia tidak penting surga dan neraka itu ya. Asalkan sudah mendapatkan keridhaan Allah misalnya, maka kemudian orang saleh tadi itu akan melakukan apa yang Allah perintahkan, dalam tanda kutip tanpa pamrih sekalipun, tanpa ada surga dan neraka sekalipun. Itu kalau levelnya mungkin sudah level khusus itu ya. Kan kalau dalam dunia tasawuf itu ada khusus, ada awam ya. Maka kalau sudah level tinggi itu ya harapannya tidak lagi surga dan neraka. Nah, yang mau saya sampaikan itu tadi ya. Jadi memang dalam Al-Quran sendiri di syariat Islam itu sebetulnya surga dan neraka sebetulnya adalah supaya umat Islam itu mudah mencerna gitu ya, mudah menganalogikan ya, mudah berpikir, membantu manusia itu berpikir ya. Kalau baik masuk surga, kalau buruk masuk neraka. Tetapi kan ada sekelompok orang-orang saleh yang ternyata tidak terbatas di surga dan neraka saja, tetapi melampaui itu. Yang penting dia sudah mendapatkan keridhaan Allah, maka ia tidak lagi menghiraukan yang namanya surga dan neraka. Banyak contoh-contohnya, termasuk Al-Ghazali, termasuk Abdul Qadir Al-Jailani dan tokoh-tokoh tasawuf lainnya misalnya, termasuk nanti Ibnu Taimiyah misalnya dengan tazkiyatun nafasnya. Nah, jadi menurut saya itu ya, jadi yang namanya surga dan neraka ya kita wajib mengimaninya, tetapi kita tidak berhenti di situ ya. Dan ada kok berpikiran sama, jadi tidak hanya berhenti di surga dan neraka saja. Yang penting dia sudah mendapatkan Allah, maka menurut dia cukup ya, tanpa harus surga. Mungkin itu ya bisa. Berikutnya.